Shalom saudara, sukacita yang besar bagi saya menjumpai Anda hari ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Berikut beberapa informasi dalam minggu ini. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson. Abayu Teens hadir untuk anak-anak muda setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 3 Abalok Bali. Jangan lupa, hari ini Abayut Pro Open Gate jam 11 di lantai 3 Abalok Bali. Dan untuk adik-adik, Aba Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 2 Abalok Bali. Jangan lupa, tema kita tahun ini semakin kuat, semakin berdampak. Bulan Juni ini, kita bersama-sama akan merenungkan tentang disiplin rohani supaya iman dan pengenalan kita tentang Dia lebih dalam lagi. Untuk itu, kami mengajak semua jemaat untuk hadir dalam ibadah onsite setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 3 Abalok Bali. Komsel berdoa dimulai pada hari Jumat 23 Juni sampai dengan 30 Juni 2023, jam 7 sampai 9 malam di lantai 3 Abalok Bali. Pastikan setiap anggota Komsel hadir sesuai dengan jadwal yang sudah diterima. Devil on my back, better lace him up and go put on my game face. I don't got this, I know you got this, yeah. And I believe it before I see it, yeah. Dalam bulan Juli akan dilaksanakan ibadah fellowship. Kita akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan tentunya kita akan menikmati kebersamaan dalam acara Ramatamah. Oleh sebab itu, kami mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah fellowship pada hari Minggu 2 Juli 2023 pukul 9, tempat di lantai 3 Abalok Bali. Demikianlah Aba News dalam minggu ini, semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah kita khusus yang lewat YouTube ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita tentang disiplin rohani. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang disiplin rohani, ya, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu apa sih ya
definisi daripada kata disiplin itu. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan discere. Discere artinya belajar. Oke. Nah, dari discere itu lalu muncullah ya kata disiplina. Oke, masih di dalam bahasa Latin yang berarti pengajar atau pelatihan, ya, pengajaran atau pelatihan. Oke. Nah, lalu di dalam bahasa Inggrisnya kita mengenal yang namanya disciple, ya, atau pengikut atau murid. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kata disiplin kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa didefinisikan dengan satu, dikatakan kepatuhan terhadap apa? Peraturan. Dan yang kedua, ya, latihan agar kita dapat hidup tertib. Nah, itu ya kata disiplin dari arti yang kita temukan ya secara umum ya yang kita bisa dapatkan khususnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tapi bagaimana hubungannya dengan disiplin rohani? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ya kita harus mengubah atau coba untuk membuang jauh-jauh kalau selama ini mungkin kita berpikir ya dengan kita melakukan disiplin rohani ya maka akan menolong kita, akan membuat kita ya menjadi luar biasa ya, menjadi berkenan kepada Tuhan ya, menjadi sesuatu yang hebat ya di dalam pelayanan kita atau di dalam apapun yang kita kerjakan berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, kita mau berdisiplin seperti apapun tidak akan membuat kita ya lebih kudus. Ingat ya Bapak Ibu, tidak akan membuat kita lebih kudus, tidak akan membuat kita lebih diurapi ya, tidak akan membuat kita lebih punya kuasa ya atau lebih dahsyat, tidak ya. Semua itu adalah pekerjaannya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita diurapi dalam pelayanan, kalau kita punya kuasa di dalam pelayanan, ya kalau kita dipakai dengan hebat, itu semua karena Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi justru ya ketika kita melakukan disiplin rohani, kita sedang menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan merendahkan hati kita agar Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi saya ingatkan lagi ya, bahwa ketika kita melakukan disiplin rohani bukan membuat kita menjadi lebih diurapi, menjadi lebih hebat, menjadi lebih berkuasa, menjadi lebih dahsyat atau menjadi lebih kudus, bukan ya. Tetapi dengan disiplin rohani ya, kita sedang menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan merendahkan hati kita agar Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Nah, lalu apa itu sebenarnya disiplin rohani? Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari asal katanya tadi, ya disiplin itu ya adalah kepatuhan terhadap peraturan atau latihan agar kita dapat hidup tertib. Ya, saya mendefinisikan disiplin rohani adalah ya semua tindakan yang bisa melatih dan membawa kita memperoleh kekuatan. Untuk apa? Untuk hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dengan bahasa sederhananya ya, ketika kita melakukan disiplin rohani berarti kita sedang melatih hidup kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita melakukan disiplin rohani, sebenarnya kita sedang melatih diri kita supaya kita bisa memiliki kualitas hidup ya seperti Yesus itu sendiri. Kita masih ingat kan tujuan kekristenan kita apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bukan supaya masuk surga ya, tetapi supaya kita serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus yang adalah guru agung kita. Dengan melakukan disiplin rohani, itu kita sedang melatih ya
yang akan menolong kita supaya hidup serupa dengan Kristus itu semakin hari semakin nyata terjadi atas keberadaan kita. Sesuatu yang luar biasa yang membedakan antara kita sebagai orang percaya yang ada di dalam Kristus ya dengan orang-orang yang ada di luar Kristus, yaitu kerinduan hati kita adalah keserupaan dengan Kristus itu sendiri ya. Penulis terkenal ya Charles R. Swindoll ya dalam bukunya yang berjudul So You Want to Be Like Christ mengatakan yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lainnya ialah tujuannya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks kekristenan bukan sekedar moralitas, bukan hanya ibadah secara lahiriah, bukan hanya konsep tentang Allah, bukan pula hanya berbicara tentang kebajikan atau idealisme, melainkan hidup yang berakar di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kita melakukan disiplin rohani, itu adalah menjadi satu proses bagaimana kita hidup berakar di dalam Kristus dan membawa kita, menolong kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua faktor yang dapat dipakai oleh Allah ya untuk mengubah kita ya menjadi serupa dengan Kristus. Faktor yang pertama saya sebut itu adalah faktor eksternal atau sesuatu yang tanpa disengaja. Ya, ini adalah berbicara tentang kejadian dari luar diri kita, dari luar kehendak kita, di mana kita hampir sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Ya, faktor eksternal terjadi di luar dari keinginan kita, di luar dari rencana kita, yang hampir sama sekali kita tidak punya kebebasan untuk memilih ya atau enggak. Ya, biasanya ini adalah Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup kita dengan tujuan apa? Supaya kita dilatih, diproses ya semakin hari semakin serupa dengan Kristus ketika kita bisa meresponi proses ini dengan cara yang benar. Nah, apa saja faktor eksternal yang biasanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk melatih kita ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biasanya itu adalah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi Tuhan izinkan atau Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memproses kita, untuk membentuk kita, ya. Kalau kita bisa memberi respon yang benar, ya, maka itu akan menolong kita, membawa kita, ya, semakin ke arah keserupaan dengan Kristus. Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasanya siapa? Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu adalah yang paling efektif sekali untuk membentuk atau memproses hidup kita. Amsal 27 ayatnya yang ke-17, firman Allah berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita tidak ketemu manusia lainnya, maka kita tidak akan kelihatan karakter asli kita itu seperti apa. Makanya Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar kita ya untuk membentuk, untuk memproses, ya, untuk menguji ya karakter kita seperti apa. Tadi saya katakan biasanya orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ya, pasangan kita, ya, suami atau istri kita. Tidak mudah ya untuk kita bisa ya kadang melalui atau untuk kita bisa dengan mudah menerima. Karena kita berharap orang-orang yang paling dekat dengan kita seharusnya mereka lah yang paling mengerti kita. Pasangan kita seharusnya mereka lah yang paling mengerti kita, yang paling tahu ya bagaimana memperlakukan kita. Tetapi kadang realitanya justru
orang-orang yang paling dekat dengan kita itu yang paling menyebalkan kita. Ya, harus diakui. Lihat aja, kalau ada orang yang kita tidak terlalu dekat atau mungkin tidak kenal dengan kita, ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan kepada kita, menyinggung kita, ya, mungkin kita akan dengan gampang berkata, oh nggak apa-apa, ya, dia belum tahu, dia belum ngerti, ya. Kita gampang untuk merilis pengampunan, kita dengan gampang untuk merilis maaf, dan mungkin tidak dengan gampang melupakannya. Tetapi bagaimana dengan orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, istri kita, suami kita? Waduh, susah, ya, butuh waktu kadang, ya. Kemudian siapa, ya, orang-orang dekat dengan kita? Mungkin bisa orang tua kita, bisa mungkin yang sudah tua, anak-anak kita, ya, mungkin teman-teman kita, orang yang ada di dalam komunitas kita, rekan komsel kita, rekan sekerja kita. Tuhan bisa pakai orang-orang ini, ya, untuk apa? Untuk membentuk kita, ya. Tadi Amsal berkata, manusia menajamkan sesamanya, ya. Semakin kita dekat dengan seseorang, maka bentukan atau proses itu akan semakin berasa, ya. Tetapi saya mau katakan, ketika kita bisa memberi respon yang benar, di saat itulah kita bisa melihat betapa luar biasanya Allah memakai orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, untuk memproses, untuk mengubah kehidupan kita. Oke? Sebal-sebalnya kamu dengan istri kamu, dengan suami kamu, tapi saya mempercayai engkau pasti sangat mencintai dan mengasihi dia. Yang punya suami dan istri juga katakan pada suami dan istrinya, halo sayang, saya mengasihimu. It's okay, itu sebuah bentukan, sebuah proses yang Tuhan izinkan, ya, untuk terjadi. Tetapi ketika kita bisa memberi respon yang benar, di saat itulah kita bisa melihat bagaimana hal yang luar biasa, ya, bisa terjadi atas kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua dari proses eksternal ini adalah keadaan. Kita tidak bisa merubah atau memilih, ya, pokoknya saya mau jadi seperti ini. Nggak bisa. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi, ya. Tapi kita harus ingat, Roma 8 ayat ke-28, 29 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kitab Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah kita mempercayai proses ini? Kita mempercayai firman ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita sedang mengalami situasi kesulitan di dalam hal keuangan. Mungkin kita sedang mengalami situasi di dalam hal kesehatan, pekerjaan, mengalami kegagalan, atau sedang mengalami keberhasilan. Semua Tuhan izinkan itu terjadi, ya. Tujuannya cuma satu, ya. Bagaimana Dia bisa menyatakan dirinya, menunjukkan kebaikannya kepada kita. Jadi jangan kita hanya berpikir, berharap, oh hanya yang baik saja. Saya nggak mau yang buruk-buruk, ya. Saya tahu setiap orang pasti berharap yang terbaik saja terjadi di dalam kehidupan mereka. Tidak ada satu orang pun berharap hal yang buruk. Tidak ada satu orang pun berharap ya hal yang jelek, ya kan? Kesehatan yang terganggu, enggak ada.
Tapi kalaupun Tuhan izinkan itu, ya izinkan bukan karena kebodohan dan kecerobohan kita. Contohnya, kita sudah jaga dengan baik kesehatan kita. Makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur, ya. Kita berharap tubuh kita masih tetap bisa sehat, ya. Tetapi Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Tuhan izinkan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, ya. Tetapi Tuhan sedang ingin menyatakan sesuatu. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bukan karena kebodohan ya. Oh, Bapak Ibu udah tahu ya kan harus jaga kesehatan, tapi tidak pernah jaga kesehatan. Ya, malas berolahraga, makan ya sekarepe ae, ya, tidur juga suka-suka. Lalu begitu sakit, jangan salahkan Tuhan, yaitu bagian dari akibat dari yang kita tidak bertanggung jawab untuk menjaganya. Ya, tapi kalau kita udah jaga dengan benar, keuangan kita udah jaga dengan baik, tetapi kita mungkin masih kesulitan oleh karena kejadian-kejadian tertentu. Ya, kita kehilangan pekerjaan bukan karena kecerobohan kita, bukan karena kebodohan kita atau kejahatan kita, ya, tapi karena memang situasi kita mungkin kehilangan pekerjaan, perusahaannya bangkrut, ya, atau kita di PHK, ya. Tuhan tetap turut bekerja, ya. Tujuan apa? Lihat apa yang menjadi respon kita ketika menghadapi situasi itu. Itu faktor eksternal yang kadang kita tidak bisa memilih, tapi itu bisa terjadi atas hidup kita. Yang berikutnya adalah faktor internal. Ini sesuatu yang disengaja, ya, yaitu sesuatu yang muncul dari dalam diri kita sendiri, di mana kita memutuskan apakah kita akan melakukannya atau kita tidak mau melakukannya. Jadi pilihannya kita, saya mau melakukannya atau saya tidak mau melakukannya. Nah, inilah yang disebut dengan disiplin rohani. Untuk melakukan disiplin rohani itu adalah keputusan kita. Itu adalah pilihan kita. Bukan karena faktor eksternal, bukan karena faktor luar. Ya. Karena apa? Disiplin rohani itu adalah sebuah proses latihan yang harus kita ikuti. Ya, Paulus mengingatkan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, ya, dimulai dari ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Lalu diikuti dengan yang kedua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani, ya, terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, disiplin rohani, ya, tadi disiplin adalah latihan, ya. Jadi ketika kita mau roh kita ini kuat secara rohani, ya kita harus melatihnya. Paulus mengingatkan pada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Pilihan kita toh. Kita mau berlatih atau enggak? Seseorang atlet, ya, untuk dia mau menghadapi sebuah pertandingan, agar dia siap, dia harus melatih dirinya sedemikian rupa. Ada latihan. Enggak duduk manis, tidur-tiduran, santai-santai, lalu ikut pertandingan. Enggak mungkin. Dia harus melatih. Melatih ototnya, melatih kecepatannya, ya, melatih skillnya, ya, akan melatih apapun yang berkaitan dengan pertandingan yang akan dihadapi. Nah, kita sebagai manusia rohani, ya kita harus melatih diri kita, keputusan kita. Kamu mau melatih atau kamu mau duduk atau tidur dengan nyaman? Ya, itu pilihannya kita. Makanya disiplin rohani itu adalah pilihannya kita. Latihan badani terbatas gunanya, ya. Terbatas. Latihan badani terbatas. Tiap hari saya naik sepeda.
maksimal ya saya bisa paling sekitar 20-22 kilo dalam 1 jam. Ya, kalau saya mau paksa lagi, udah capek, nggak kuat, terbatas. Saya bisa lakukan, ya, hampir setiap hari. Terbatas, 20 kilo, udah selesai, udah capek. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, latihan ibadah berguna dalam segala hal karena, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Allah katakan, karena mengandung janji. Janjinya siapa? Janjinya Tuhan. Dan kita mempercayai bahwa janjinya Allah itu adalah ya dan amin. Ya, karena mengandung janji, ya, janji baik untuk hidup ini yang sekarang ini, ya, maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang sekarang ini kita akan semakin diubahkan, semakin serupa dengan Yesus yang adalah guru agungnya kita. Kita akan semakin kuat ya di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita kepada Allah kita. Kita akan semakin bisa mengalami ya hal-hal yang luar biasa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah untuk saat ini ya, maupun untuk hidup yang akan datang. Kita tahu ya bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini di dalam kesetiaan kita ya, itu tidak akan pernah sia-sia ya, karena Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang istimewa kepada setiap kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, disiplin rohani ya itu pilihan kita. Sekarang apakah kita mau memilih untuk kita melakukan disiplin atau kita lebih senang dengan leha-leha, ki-shera-shera, ya, will be lah, ya, terserah mau menjadi seperti apa, ya, enggak, kita harus memilih untuk kita melatih hidup kita, melatih diri kita, melatih, ya, roh kita, supaya kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Nah, terus sekarang apa saja itu disiplin rohani? Minggu yang lalu Pak Andreas sudah mengingatkan kita disiplin di dalam doa dan puasa. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang apa saja bentuk disiplin rohani, bisa banyak sekali hal ya yang didefinisikan atau dimasukkan ke dalamnya. Yang umumnya kita kenal yang namanya disiplin rohani itu adalah disiplin berdoa, disiplin baca firman, disiplin berpuasa, ya. Kemudian disiplin untuk bersaksi, disiplin untuk melayani, disiplin untuk beribadah, disiplin untuk memberi, ya, disiplin untuk mengucap syukur, ya, banyak, ya. Nah, tapi hari ini, ya, saya ambil dari bukunya Richard J. Foster, ya, yang berjudul Celebration of Discipline, ya. Disiplin rohani itu dibagi menjadi 3, ya, 3 bagian. Dikatakan yang pertama dikatakan disiplin ke dalam. Disiplin ke dalam berbicara tentang apa? Disiplin untuk membangun manusia batinia kita atau manusia rohani kita. Ya, itu biasanya dikaitkan dengan apa? Ya, meditasi. Ya, orang Kristen ada meditasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bedanya ya, meditasi orang percaya dengan meditasi yang di luar orang percaya itu beda. Ya, kita sebagai orang percaya kalau kita bermeditasi ya, itu kita sedang ya mengkonekkan diri kita itu dengan Tuhan kita. Ya, kita berdiam diri lalu kita merenungkan. Kalau kita baca firman, di sana kita merenungkan firman, kira-kira Tuhan sedang ingin menyatakan apa di dalam kehidupan kita, dalam hal-hal yang lain ya, yang kita mungkin bisa tanyakan kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan, meditasi. Ya, kalau orang yang di luar Tuhan, mereka meditasi, mereka mengosongkan pikirannya, ya toh,
blank sama sekali, lalu diam, ya. Bisa jadi baca, ya kan, hal-hal tertentu, ya, lafal, ya. Ada mungkin seperti rafalan, ya. Kalau kita tidak, kita meditasi berarti kita sedang membuka diri kita untuk Tuhan berbicara atas kehidupan kita. Tentunya di dalam situasi yang tenang. Kemudian apa? Doa, ya. Ini disiplin ke dalam, ya. Meditasi, ya, kaitannya dengan baca firman dan perenungan firman pasti ada di dalamnya, ya. Doa ada di dalamnya juga. Kemudian puasa, yang minggu lalu sudah dibahas sama Pak Andreas, doa dan puasa, ya. Dan belajar. Oh, belajar bagian dari disiplin, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, belajar itu bukan hanya belajar firman Allah, tetapi juga belajar hal-hal yang lain, ya, yang bisa mengisi. Manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Jadi jiwa kita itu juga perlu diisi, ya. Belajar dengan keahlian-keahlian tertentu, ya, belajar dengan pengetahuan-pengetahuan tertentu selain dari pengertian kita atau belajar firman Allah, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi tadi itu disiplin ke dalam. Apa saja disiplin ke dalam? Meditasi, doa, puasa, belajar, dan pasti pembacaan perenungan firman Tuhan ada di dalam sana. Kemudian hal yang kedua adalah disiplin keluar. Disiplin keluar ini adalah tindakan yang terlihat, tindakan kita yang bisa dilihat oleh semua orang, oleh siapapun. Nah, ini kita perlu, ya, yang namanya disiplin keluar ini adalah kesederhanaan. Pernah pikir nggak kenapa Tuhan Yesus, ya, mau untuk kita, ya, menyambut kerajaan surga itu seperti anak kecil. Karena anak-anak itu masih penuh dengan kesederhanaan dan kepolosan, ya, tanpa ada argumen apa-apa, ya, di dalam pikiran mereka. Kadang mereka masih polos, sederhana. Nah, Tuhan Yesus mau juga di dalam proses, ya, kita, perjalanan iman kita itu juga harus menerima setiap apa yang Tuhan katakan itu, ya, dengan cara yang polos, dengan cara yang benar-benar percaya, yang sesederhana itu, gitu loh, tanpa ada argumen-argumen apapun. Ya, kadang kita sebagai manusia kan kita banyak berargumen, ya, untuk sesuatu, ya, yang terjadi atas hidup kita, atau mungkin untuk kebenaran-kebenaran firman, ya, yang Tuhan sudah nyatakan pada kita. Kita banyak argumennya, kita punya banyak alasan. Ya. Nah, di dalam hal perjalanan iman kita, Tuhan Yesus mau kita juga punya disiplin untuk sederhana. Percaya saja apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kemudian kesederhanaan juga bisa berbicara tentang gaya hidup kita. Ya. Tuhan mau hidup kita itu juga menunjukkan tampil apa adanya aja, sederhana. Ya, tidak mesti harus menunjukkan, wah, gua begini, gua begitu. Ya, ingat, ya. Kadang manusia itu terlalu banyak gaya, ya. Hanya ingin menunjukkan mungkin, ya, maaf, menunjukkan bahwa mereka mampu, menunjukkan bahwa mereka bisa, menunjukkan bahwa mereka mungkin berada atau mereka punya, ya. Sehingga hidup sederhana itu rasanya sesuatu yang memalukan bagi mereka. Ya. Ingat, semakin banyak gaya, ya, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Maka semakin banyak gaya, tekanan akan semakin besar. Makanya kalau hidup sederhana, tidak banyak gaya, tekanan akan semakin kecil juga. Ya, jadi hidup sederhana, ya, menunjukkan apa adanya. Gaya berpakaian kita, ya kan, sederhana bukan berarti acak-acakan, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sederhana artinya tidak perlu sesuatu yang mewah-mewah, ya kan. Nah, sederhana aja. Ya. Dulu saya kalau nggak pakai pakaian yang harus ada merek-merek keren, kalau enggak kayaknya kurang keren gitu, ya. Tapi apakah itu akan merubah sesuatu di dalam diri kita? Enggak juga, ya. Karena orang lihat, ya, yang penting kamu berpakaian. Mereka kadang nggak memusingkan pakaianmu model apa, pakaianmu merek apa, orang tidak memusingkan itu toh. Yang penting kamu pakaian aja, rapi aja, udah cukup. Jadi hidup sederhana. Kemudian ada
yang namanya disiplin keluar itu juga kesendirian, ya, menyendiri. Menyendiri untuk apa? Ingat, Tuhan Yesus di dalam melakukan pelayanan-pelayanan dia selalu punya waktu untuk dia menyendiri. Oke, retreat orang bilang, ya, retreat, menarik diri dari keramaian, ya, supaya bisa hening, bisa punya waktu, ya. Untuk apa? Untuk evaluasi, punya waktu untuk apa? Untuk melihat, ya kan, hal-hal yang lebih luas lagi, ya, yang mungkin, ya, di tengah kesibukan kita kadang kita kelupakan, ya. Dunia ini semakin hari ini semakin sibuk, semakin terburu-buru. Segala sesuatu itu seperti dikejar-kejar. Sehingga membuat orang lupa bahwa mereka perlu untuk menyendiri, perlu untuk tenang, ya, perlu untuk retreat, menarik diri dari keramaian dan kesibukan. Supaya mereka bisa mengevaluasi, bisa melihat, kemudian bisa merenungkan hal-hal yang lebih lagi, ya, yang ada atau yang Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan mereka. Oke, jadi perlu ada kesendirian. Kemudian ada penundukan diri, ya, kita semua pasti tahu yang namanya penundukan diri, ya, tunduk, ya, apalagi yang sudah ikut ESC sangat tahu apa yang namanya, ya, penundukan diri itu. Penundukan diri kepada pemimpin, penundukan diri kepada atasan, penundukan diri kepada orang-orang yang memiliki otoritas atas hidup kita, dan penundukan diri satu dengan yang lainnya. Ya, ini harus terekspresikan, ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang namanya disiplin keluar yaitu pelayanan. Ya, di Abalov kita selalu mendorong orang-orang untuk bisa terlibat, ya, di dalam proses untuk melayani. Karena apa? Tuhan memberi kita talenta, Tuhan memberi kita kemampuan, kapasitas, ya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita juga bisa mengekspresikan keahlian kita, kemampuan kita, talenta kita, ya, supaya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu disiplin keluar, ya. Dan yang ketiga, ini namanya disiplin kebersamaan, ya, atau terlibat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disiplin kebersamaan ini, ya, di dalam buku, ya, Richard J. Foster ini, ya, Celebration of Discipline ini dikatakan itu ada pengakuan, ya, penyembahan, bimbingan, dan perayaan. Kalau saya bisa masukkan ke dalam konteks kita, ya, di Abalov, ya, gereja Abalov ini adalah, ya, kita bisa mengaku satu dengan yang lain kalau kita ada di dalam sebuah komunitas. Jadi hidup di dalam komunitas, kita terlibat di dalam komunitas, ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang namanya bimbingan, ya. Bimbingan kita perlu ada pembapaan, ya, atau mentoring. Makanya di Abalov kita ada pembapaan atau mentoring. Supaya apa? Ya, ini adalah disiplin kebersamaan kita, disiplin keterlibatan kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian perayaan dan penyembahan, ya. Ini dalam konteksnya itu adalah ibadah rayanya kita. Kita perlu disiplin, ya, untuk beribadah raya, ya. Karena ini apa? Berbicara tentang perayaan kita, kebersamaan kita, ya. Ketika kita bersama-sama, kita celebration, kita merayakan kebaikannya Tuhan, kita merayakan kasih setia Tuhan dengan kita memuji dan menyembah Dia bersama-sama secara korporat, ya. Di dalam pertemuan-pertemuan ibadah raya kita juga harus lakukan dengan disiplin, ya. Ingat, firman Tuhan katakan jangan membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Jangan. Supaya apa? Supaya kebersamaan kita, korporatnya kita itu akan tetap terbangun, ya, bersama-sama. Dan kita akan semakin hari, semakin di bagaimanapun juga, saya mau katakan, ya, bersama itu pasti lebih baik daripada sendiri. Ya, firman Allah juga berkata demikian. Nah, ketika kita bersama-sama, tentunya di saat itulah, ya, kita bisa untuk melihat bahwa kita memiliki keluarga besar. Kalau kita bicara konteks Abalov ini, kita punya keluarga besar Abalov, ya, untuk kita bisa bersukacita bersama-sama, untuk kita bisa, ya, merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama, untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, ini harus dilakukan dengan disiplin. Nah, sekali lagi saya katakan, disiplin rohani itu adalah pilihan, ya. Jadi
Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ini semua pilihan yang kita bisa memutuskan untuk kita mau terlibat di dalamnya. Apakah saya mau bermeditasi, ya? Apakah saya mau berdoa atau saya mau berpuasa, ya? Apakah saya mau hidup dalam kesederhanaan? Apakah saya punya waktu dalam kesendirian? Apakah saya mau menundukkan diri? Ya, apakah saya mau ada di dalam komsel? Apakah saya mau terlibat di dalam ibadah raya bersama sebagai sebuah perayaan? Apakah saya mau ada dalam pembapaan atau mentor? Itu semua pilihannya kita. Ya, kalau saya mau, ya saya bisa masuk di dalamnya. Tapi kalau saya tidak mau, ya saya tetap akan ada di luarnya. Tapi hari ini saya mau katakan kepada setiap kita hari ini, ya, mari kita memutuskan. Untuk apa? Untuk kita terlibat di dalamnya. Kita mengambil bagian, komitmen, ya, untuk kita ada di dalam disiplin ini. Supaya apa? Supaya hidup kita, ya, semakin hari semakin diubahkan. Hidup kita semakin hari semakin menuju keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Karena kalau tidak, saudara, ya, saya rasanya sulit, ya. Kita hanya akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, ya, orang yang pisera-sera tadi, ya. Yang will be lah. Ya, terserah mau jadi apa. Yang penting aku hadir, yang penting ya aku datang, ya, yang penting aku kasih persembahan, aku kasih perpuluhan, ya udah cukup, itu aja. Jangan. Yang penting ini lebih parah lagi. Saya masuk surga. Wah, itu egois sekali. Karena yang kita inginkan bukan hanya sekedar surga. Saya selalu katakan surga itu adalah bonus. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau sediakan lebih daripada itu, yaitu keserupaan kita dengan Kristus itu sendiri. Itu jauh lebih penting, ya, dari apapun. Oke? Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita bangun gaya hidup kita, kebiasaan kita dengan melakukan disiplin rohani, ya, yang kita ketahui bahwa semua itu bisa menolong kita untuk kita semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus itu sendiri. Mari tetap semangat dan tetap percaya bahwa ada kasih karunia yang menyertai setiap keputusan yang benar yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.